Halo traveler, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Nina di channel YouTube aku yang akan membahas hal-hal seputar traveling. Hey traveler, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, jadi di video kali ini tuh aku mau ngelanjutin jalan-jalan aku di Surabaya kemarin. Kalau sebelumnya aku ngebahas Hotel Grand Ina yang deket banget sama Tunjungan Plaza, kali ini aku mau ngebahas salah satu hotel yang nggak kalah deketnya sama Hotel Tunjungan Plaza. Ini tuh malah tepat di depannya jembatan penyeberangan. Nah itu kan di depan ini jembatan penyeberangannya, hotelnya tuh pas di depannya. Jadi kalau kalian nginep di Hotel Swiss Bell Inn ini, kalian tinggal keluar aja dari area hotelnya, bakal langsung ketemu sama jembatannya. Nah, jembatan penyeberangan ini tuh ada dua ya. Yang pertama itu kalian bisa lewat tangga, bukan dua jembatannya ya, tapi fasilitasnya tangga manual gitu. Sama yang di sebelahnya ini ada lift. Liftnya di sini ada jam operasionalnya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, di sampingnya tuh langsung aja ada tulisan Swiss Bell Inn Tunjungan. Nah, hari ini aku mau ngajak teman-teman buat nginep di Hotel Swiss Bell Inn. Sekarang yuk kita coba lihat ke dalam Hotel Swiss Bell Inn-nya. Nah ini dia area lobbynya. Area lobbynya pas aku lagi datang itu rame banget. Dan kebetulan area lobbynya itu langsung jadi satu sama restonya. Nggak tahu kenapa aku kurang suka aja. Karena area resto itu kan area yang sering rame. Lobby pun begitu. Jadi kalau dijadiin satu kayak riweh banget gitu ya. Tapi ini cuman masalah ini aja ya, selera aja personal gitu. Dan di sini kemarin aku check-innya cepet banget dan petugasnya ramah-ramah. Terus aku nyampe itu kan sebelum jam check-in. Aku sengaja mau nitip barang aja, soalnya mau lanjut jalan-jalan dulu ke TP. Itu di sana disediakan tempat buat nitipin barang. Jadi kalau teman-teman yang datang sebelum jam check-in itu bakal terbantu banget dengan hotel ini menyediakan tempat buat kalian nyimpen barang selama kalian belum bisa masuk ke jam check-in. Selesai belanja-belanja kurang lebih jam 2 atau jam 3 gitu aku udah balik lagi ke hotelnya. Aku ngambil barang, sekalian ngambil kunci. Kan tadi aku udah memang check-in cuman secara by system aja sambil nitip barang. Setelah itu aku dikasih kunci, kita langsung naik ke lantainya. Dan aku tuh kalau pesen kan memang pakai aplikasi Pegi-Pegi seringnya. Aku sering banget nyantumin catatan kalau aku pengen di lantai yang atas. Aku tuh suka banget nginep kalau tempatnya dapat di lantai atas karena biasanya tuh pemandangannya bagus. Dan di sini kemarin aku dikasih lantai 9 jadi lumayan tinggi, seneng banget deh. Oh ya, untuk akses liftnya sendiri untuk ke ruangan kamar-kamar tamu hotel itu cuman bisa diakses sama pemilik kartu aja. Jadi kita kalau misalnya kartu kita ini di lantai 9, kita nggak bisa ke lantai yang lain, misal lantai 3, 7, 10. Nah ini tuh plus minusnya kayak gini, misalnya kita dapat cuman satu kartu, kita jadi susah kalau misal salah satu mau turun ya, karena kita mau naik liftnya harus minta tolong sama resepsionisnya. Atau kalian bisa minta tambahan kunci aja di resepsionisnya, itu bisa banget. Untuk positifnya dia tuh jadi lebih aman karena nggak semua orang bisa ngakses lantai-lantai tempat para tamu. Dan ini dia kita udah sampai ke kamarnya ya. Jadi ketika kita masuk seperti biasa itu langsung ketemu sama area toiletnya. Ini toiletnya bukan yang besar juga, masih hampir mirip sama Grand Ina kemarin. Di sini tuh langsung jadi satu antara toilet, wastafel sama area kamar mandinya. Di sini ya untuk kelengkapannya seperti biasa lah ya, dental kit, shower cap, terus nah, kalau ini enaknya sabunnya kayak yang aku bilang kemarin, beberapa hotel itu seringnya sabunnya kan yang kecil-kecil gitu kayak nggak puas aja mandi. Aku lebih suka yang di botol gede-gede gini, jadi kayak manfaat banget karena mandi nggak mungkin pakai sabun cuma seuprit gitu kan ya. Terus untuk area kamar mandi ini seperti biasa, showernya air hangat, sama disediakan handuk dewasa, itu jumlahnya ada 2.
Sekarang lanjut ke area kamarnya. Tadi kita udah ketemu kaca yang gede banget, jadi puas kalau mau dandan di sini. Kacanya bisa lihat dari atas sampai bawah. Terus untuk lemarinya, ini sayangnya lemarinya tuh tipe yang terbuka ya. Jadi kalau berantakan ya kelihatan banget karena baju-baju digantung, tas-tas juga kelihatan di sana. Nah untuk kamarnya, aku kemarin tuh selama di Surabaya lupa sih, kayaknya nggak mesen yang twin, cuman kok kedua-duanya dapat kasur yang twin semua ya. Ya ini juga masalah selera dan sesuai kebutuhan aja. Aku sih nggak ada masalah dengan kasur tipe yang twin ataupun yang langsung double. Terus di sini juga disediakan water heater ya standar lah ya. Terus ada teh, kopi, creamer, gula, sama air mineral. Di sini juga disediakan kulkas mini. Sama dari kemarin kok kayaknya aku nggak ketemu hotel yang nyediain air aqua galon ya. Jadi semuanya tuh benar-benar cuman kayak 2 botol air mineral aja. Itu tuh menurut aku kurang banget dan PR banget. Karena kita tuh harus ribet aja gitu loh bawa-bawa dari luar. Terus di area meja ini selain ada TV, ini juga ada beberapa menu-menu hotel kayak biasanya ya. Cuman harganya menurut aku lebih mahal daripada menu-menu yang hotel sebelumnya. Nah dari sini ini langsung ketemu sama kayak kotak gitu. Aku pikir lemari, ternyata enggak. Itu nggak tau lah kayak ruangan lemari yang ketutup gitu. Mungkin area barang-barangnya mereka atau gimana. Dan dari lantai 9 ini kita lihat pemandangannya. Menyenangkan banget ya. Kalau dari lantai atas tuh kita bisa ngelihat ke bawah. Terus apalagi nanti kita bisa lihat lampu-lampu kalau pas malam hari itu pasti cantik banget. Cuman dari kemarin kok dapet gordennya tuh yang kemarin tuh kayak ada bernoda nggak bersih. Kalau yang ini udah agak rusak-rusak gitu ya. Nah selesai dari kamar, ini aku mau langsung ngajak anakku main ke kolam renang. Karena kemarin nggak sempet ke kolam renang juga. Hari ini aku mau ngajak dia berenang. Kemarin sudah nggak sempet berenang. Hari ini waktunya dia. Karena kita udah selesai acara jalan-jalannya. Udah malam ini check in di hotel ini tinggal tidur aja. Nanti mungkin makan pun kita bakal pesen aja lewat ojek online. Dan ini di area kolam renangnya. Oh ya buat teman-teman kalau misalnya mau ke area fasilitas umum ini kayaknya nggak memerlukan kartu ya. Jadi kalau fasilitas umum itu liftnya memang bisa diakses sama semua orang. Beda kalau ke kamar-kamar tamu. Dan kayak gini kolam renangnya tuh airnya bersih banget. Itu yang pertama aku lihat. Jadi kayak pengen nyemplung aja gitu ya karena saking segernya. Terus karena ini di lantai berapa ya lupa, itu di atas, jadi kayak kita tuh berenang bisa sambil ngelihat pemandangan kota Surabaya dari sini. Dan ini tuh aku suka banget kolam renangnya antara anak-anak sama dewasa terpisah, bener-bener terpisah karena ada sekat kayak gitu. Jadi anak-anak tuh aman, tetap harus diawasi, tapi kita ngawasinya tuh kayak lebih tenang aja walaupun kita nggak perlu harus nyemplung ke sana. Nah di sini tuh ada fitness centernya, cuman aku nggak tahu itu fasilitas umum atau berbayar. Aku juga nggak sempet ngecek ke dalamnya juga. Terus buat teman-teman yang kalau mau nungguin anaknya berenang, kalian bisa manfaatin kursi-kursi yang ada di sini. Terus kalau handuk itu aku lupa sih, tapi kayaknya bisa minjem di sini juga. Jadi kalian nggak perlu bawa dari area kamar kalian. Dan di sini tuh ada area kolam renang dewasanya juga. Jadi selain anak-anak, orang dewasa juga bisa berenang di sini. Walaupun nggak terlalu tinggi ya, karena kalau dari tulisannya ketinggiannya cuma 1,2 meter aja. Nah pas di area kolam renang ini juga, ini ada area bilas yang terbuka. Jadi kalian bisa bilas di sini aja. Di sini juga udah ada sampo sama sabun, jadi nggak perlu bawa juga dari kamar. Selain itu di sini juga disediakan toilet buat cewek dan cowok. Nah pas di kolam renang ini tuh aku sempat ngalami kejadian yang ya ampun kok ada ya pengunjung hotel kayak gitu. Jadi aku kan ceritanya nungguin anakku tuh, aku duduk di bawah gitu kan sambil nemenin dia. Nggak taunya tuh tiba-tiba ada puntung rokok yang masih nyala yang jatuh dari atas, bener-bener jatuh. Kemungkinan sih dari salah satu penghuni yang buang dari kamarnya. Terus aku langsung panggil petugas yang kebetulan ada jaga di kolam renang. Jadi kan aku di bawahnya itu tadi. Nah di atasnya tuh kayak gini yang aku shoot. Kemungkinan sih dari salah satu jendela kamar itu dia tuh ngebuang puntung rokok. Dan orangnya tuh kayak langsung petugasnya maksudnya ya. Petugasnya tuh kayak langsung cepet banget dia nyamperin, terus dia foto, dia langsung confirm. Maksudnya ya itu kan selain yang pertama membahayakan, bisa jadi juga pengunjung itu tuh menggunakan kamar yang enggak free smoking area untuk smoking gitu. Menurutku itu merugikan banget. Jadi kalau kalian mau ngerokok ya pesenlah kamar tuh yang smoking area. Atau kalau memang nggak boleh ya udahlah, nggak usah maksa ngerokok di dalam kamar ya kan.
Nah, habis dari kolam renang tadi, kita balik lagi ke kamar, kita nyantai. Terus pemandangannya tuh dari kamar aku ternyata bagus banget kayak gini. Ini tuh pemandangannya dari sore mau ke malam gitu kan. Jalanannya Surabaya rame banget. Terus lampu-lampunya juga cantik banget dari kamar aku. Nah, ini tuh setelah gelapnya, ternyata di bawah sana macet banget, rame banget dah Surabaya. Itu sama ada pesawat yang terdampar. Itu apa sih teman-teman? Kalau yang di Surabaya mungkin bisa kasih informasi ya. Nah, akhirnya setelah tidur semalam nyenyak banget. Ini udah pagi harinya. Beda banget ya, kalau malam kemarin tuh macet parah. Kalau pagi ternyata jalanannya tuh lengang banget. Mungkin kebetulan karena ini tuh hari weekend lah pokoknya. Jadi mungkin orang-orang memang nggak terlalu banyak berkegiatan ya. Yang berangkat kerja mungkin nggak sebanyak di hari yang biasa, apalagi anak sekolah. Jadi kerasa lebih sepi. Oke, sekarang kita lanjut ke restonya. Jadi kemarin tuh aku ngambil breakfastnya juga. Ini menunya seperti biasa lah ya. Menu makanan utama tuh ada nasi, mie, sayur, lauknya. Dan di sini anakku juga belum dikenakan cas ya. Di hotel sebelumnya juga belum. Anak aku tuh umurnya 6 tahun. Kita nggak dimintain biaya tambahan sih. Jadi aku kurang tahu kalau di hotel ini batasan umur untuk anak-anak dikenakan biaya tambahan itu berapa. Mungkin kalau kalian penasaran bisa hubungi langsung ke pihak Swiss Bell-in-nya. Nah, selain menu utama di sini ada kue-kuenya, lumayan lengkap juga. Ada pastry, ada terus roti yang kalian bisa bakar sendiri, ditambahin selai, terus ada sereal, susu. Kayak ini tuh favoritnya banget kalau buat anak-anak. Terus di tempat minumnya seperti biasa ada teh, kopi, sama jus. Dan pas kebetulan hari itu lagi rame banget, memang kayaknya lagi ada tamu kunjungan dari kantor atau gimana, jadi rame banget. Cuman semuanya itu masih kayak full, kayak kalau di hotel sebelumnya tuh kan kayak banyak udah yang kosong ya, kayak belum di refill atau memang udah habis. Aku nggak tahu, kalau di sini tuh masih banyak banget, padahal pengunjungnya serame itu. Terus di sini ada soto, ada buah-buahan segar, salad buah, salad sayur, semuanya benar-benar masih full, jadi kayak masih kalian bisa ngambil di sini. Terus menunya di sini juga ada bubur Madura. Sebelahnya lagi ini ada pecel-pecel gitu ya, ada sayur, saus kacang. Jadi untuk area makan itu bukan yang lengkap banget, enggak, cuman sudah cukup dan rasanya juga enak. Oh ya, buat teman-teman yang misalnya terbiasa merokok, tenang aja, di area restonya ini walaupun dia gandeng sama lobby, ternyata disediakan sedikit ruangan itu untuk area smoking area. Jadi dia tuh di outdoor dan ini bareng sama area X-Stationnya. Jadi kalau yang kalian nyari telur itu tempatnya di outdoor ya. Selain telur, di sini tuh kalian juga bisa pesen pancake yang bakal dibikin kalau kalian udah pesen. Nah, acaranya di Surabaya itu udah selesai sampai di sini. Selesai sarapan, kita balik ke kamar buat beres-beres lagi. Jadi buat teman-teman yang mau liburan ke Surabaya atau mau staycation, nginep, semoga video aku tentang Swiss Bell-in ini ngebantu kalian, bisa jadi referensi kalian kalau kalian mau jalan-jalan ke Surabaya. Ini tuh tempatnya strategis, deket sama Tunjungan Plaza, jadi mudah diakses pakai kendaraan-kendaraan umum. Dari stasiun pun juga nggak terlalu jauh ya. Oke, jadi sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat aku. Dan see you on my next video ya. Bye!